Sejujurnya, beberapa hari terakhir ini, saya tidak tahan lagi berhenti berbicara tentang menaikkan tarif dan berdiri teguh. Seperti itu adalah film laga. Mencoba untuk bertindak tangguh adalah jalur cepat menuju penghancuran diri. Menghasilkan uang itu yang sebenarnya. 350 juta penduduk Amerika Serikat mengendalikan sepertiga pasar konsumen dunia. Anda tahu apa artinya itu? Dari setiap $3 yang dibelanjakan di seluruh dunia, satu diantaranya berasal dari dompet warga Amerika. Uni Eropa berpenduduk 450 juta orang, tetapi daya beli mereka bahkan tidak mendekati Amerika. Kami memiliki 1,4 miliar orang yang bekerja keras membuat barang, tetapi daya beli kami hanya 1/5 dari Amerika. Angka-angka itu ada di sana. Kita bisa mengumpat Amerika Serikat karena menjadi pengganggu, menaruh makanan di meja Anda. Dolar yang mereka pegang adalah tiket emas dalam dunia bisnis global. Semua orang berteriak, kami tidak membutuhkan pasar Amerika. Bangun! Kamu pergi berjualan di Asia Tenggara. Kamu dibayar dalam rupiah Indonesia. Pergi ke Amerika Selatan. Itu peso. Nilai tukar akan memotongmu bahkan sebelum kamu mendapatkan uangmu. Tetapi ketika kamu menjual ke Amerika, kamu dibayar dalam dolar Amerika yang dapat dibelanjakan di mana saja di dunia. Lihat perang Rusia-Ukraina. Semua neraka pecah, tetapi dolar Amerika masih duduk manis di singgasana dunia. Itulah kenyataan. Melangkah keluar dari sistem dolar, dan kamu bahkan tidak memiliki tiket ke permainan perdagangan internasional. Dan jangan berikan itu padaku. Mari beralih ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bicara tentang saudara-saudara Afrika kita, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki listrik yang andal. Bagaimana mereka akan membeli peralatan mewahmu? India terlihat seperti pasar yang besar. Tentu saja, tetapi semoga beruntung mendapatkan bayaran. Mereka akan mengulur-ulur waktu sampai bisnismu bangkrut. Hanya Amerika, dengan lebih dari 300 juta konsumen kelas menengahnya, yang berdiri di sana dengan dompet terbuka. Tidak ada penipuan, tidak ada pembayaran yang tertunda. Bahkan dengan semua sanksi selama beberapa tahun terakhir ini, itu masih pasar terbersih di bumi dibandingkan dengan tempat-tempat di mana kamu harus berurusan dengan suap dan pemerasan. Amerika seperti bisnis surga. Inilah masalahnya. Modal 10.000 kali lebih pintar daripada kamu dan saya. Dana kekayaan negara Norwegia, uang minyak Timur Tengah, dana pensiun nasional dari seluruh dunia. Mereka semua telah menuangkan uang mereka ke pasar saham Amerika. Tidakkah Anda pikir negara-negara itu juga ingin bertindak keras? Tetapi kenyataannya, tanpa Amerika, mesin konsumsi terbesar di dunia, produk Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mencapai titik impas, apalagi menghasilkan laba. Bergantung pada Rusia, Iran, ayolah, mereka hampir tidak bisa bertahan hidup dengan menjual sumber daya mereka. Mudah untuk mengutuk penjajahan Amerika, tetapi jauh lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. Pada akhirnya, rantai pasokan global bermuara pada satu kebenaran sederhana. Siapapun yang memegang daya beli, dialah yang memegang kekuasaan. Titik. Amerika memiliki 5% dari populasi dunia, tetapi mengendalikan 1/3 dari konsumsinya. Itu adalah dominasi pasar yang absolut. Anda dapat membencinya semau Anda, tetapi ketika 70% dari manufaktur Anda bergantung pada ekspor dan 80% dari cadangan devisa Anda bergantung pada perdagangan, kehilangan pasar Amerika pada dasarnya memotong jalur hidup Anda sendiri. Bagi mereka yang berteriak, kami lebih suka tidak menghasilkan uang dari Amerika. Dengarkan, orang-orang biasa perlu makan, perusahaan perlu membayar gaji, pemerintah perlu cadangan mata uang asing. Jika Anda benar-benar ingin bermain keras dengan Amerika, yang saling menyakiti dalam prosesnya, siapa yang akhirnya kalah? Itu adalah para pekerja di jalur perakitan. Itu adalah pemilik usaha kecil yang menjalankan pabrik. Itu adalah setiap orang biasa yang mencoba mencari nafkah melalui ekspor. Mencoba bertindak tangguh dalam menghadapi kekuatan pasar yang luar biasa itu hanya kebodohan. Jika sudah waktunya untuk menundukkan kepala dan bernegosiasi, maka tundukkan kepala Anda. Jika sudah waktunya untuk memotong keuntungan, maka potong keuntungan sekarang. Mempertahankan pekerjaan Anda lebih penting dari apapun. Saya hanya putus sekolah menengah, tetapi bahkan saya tahu dalam dunia bisnis, kesombongan tidak berarti apa-apa, hanya penawaran dan permintaan yang penting. Anda tidak tahu betapa manisnya pasar Amerika sampai Anda melihat angka-angka sebenarnya. Daripada meneriakkan slogan-slogan, lebih baik untuk mengetahui cara bermain sesuai aturan mereka dan menghasilkan uang. Isi kantong Anda dengan dolar Amerika terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat berbicara tentang peningkatan industri atau membuang dolar. Jika tidak,
Itu hanya omong kosong. Menundukkan kepala untuk menghasilkan uang tidak ada yang memalukan tentang itu. Tetapi mempertaruhkan mata pencaharian orang biasa hanya untuk menyelamatkan muka. Sekarang, itu adalah kebodohan yang nyata menurut pendapat sempit saya. Jika membuat hidup lebih baik untuk orang biasa berarti kita harus merangkak untuk menghasilkan uang, maka biarlah.